Nah, apakah stres itu sebenarnya? Dan apakah stres itu selalu buruk? Ternyata stres itu tidak selalu buruk. Silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang pertama yang mengetahui ketika kami membagikan video-video terbaru. Heri Santoso merupakan konsultan Service Excellence selama lebih dari 13 tahun, penulis buku 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang dan Miracle of Service, dan satu dari 38 inspirator Indonesia versi Bernas. Selain itu, Dr. Iren sendiri adalah sudah terbukti menjadi general practitioner, dokter, dan juga expert di bidang nutrisi. Tanpa berpanjang kata lagi, saya memberikan waktu malam ini untuk Coach Heri dan Dr. Iren. Silakan. Ya baik, terima kasih. Hai semuanya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Malam Coach. Ya, kita harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, topik malam ini sangat menarik. Saya memperkenalkan diri kembali. Saya Heri Santoso dan ini adalah istri saya. Saya Irene Gabriela, saya dokter gizi. Ya, dan kurang lebih selama beberapa waktu ke depan kita akan banyak diskusi. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengetahui bahwa nutrisi itu penting dan tipsnya untuk bisa mengatur nutrisi sehari-harinya yang mendukung daya tahan tubuh, selanjutnya yang juga tidak kalah penting untuk mendukung daya tahan tubuh adalah stres. Ya, nah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata stres kah? Atau barangkali saat ini Anda sedang stres? Nah, banyak orang kebanyakan di rumah ya. Kebanyakan di rumah jadi stres, di luar terus stres, dan di rumah juga stres. Ya, nah ini dia, yuk kita akan diskusikan. Satu, nutrisi mempengaruhi, ternyata yang kedua, stres juga mempengaruhi daya tahan tubuh kita, seperti itu ya. Nah, beberapa orang salah kaprah dalam hal mengartikan stres. Malah kalau ada temennya bertindak sesuatu yang lucu, stres dia gitu ya. Ya terus, gua stres nih, seperti itu ya. Dan beberapa lagi menganggap bahwa stres itu murni buruk atau jelek. Nah, apakah stres itu sebenarnya? Dan apakah stres itu selalu buruk? Ternyata stres itu tidak selalu buruk. Dan bagaimana cara mengelolanya supaya tidak mengganggu daya tahan tubuh kita? Yuk, kita akan diskusikan bersama-sama ya. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Nih, kita lihat ini. Nah, kadang-kadang apakah Anda pernah mengalami seperti ini? Anda ingin mencapai sesuatu, namun sesuatu itu terhambat atau tidak tercapai. Kadang-kadang pernah, ya. Misalnya, kita, ya simpel-simpel aja deh. Kita ingin berjalan dari rumah ke kantor, kita inginnya tidak macet dan lancar sampai di kantor kurang lebih setengah jam inginnya sampai. Namun di tengah jalan ada pembangunan jalan nih, sehingga macet. Ya, jadi sampai di kantor itu 45 menit. Nah, kita merasa gimana perasaan? Kurang lebih merasa kurang senang ya, terhambat tujuan kita seperti itu. Dan ada banyak hal lain lagi ya. Terhambatnya kita di dalam mencapai tujuan bisa menyebabkan frustrasi. Ini tidak apa-apa, ini manusiawi ya. Namun frustrasi jika kita tidak selesaikan dan jika kita tidak kelola dengan baik, lama-lama akan menjadi yang namanya stres, gitu ya. Jadi stres itu bukan sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi, ada prosesnya seperti itu, ya. Nah, ini pandangan dari beberapa tokoh. Dari Santoso juga mengatakan stres itu terjadi jika beban yang dirasakan lebih berat dari kemampuan untuk mengatasi beban itu. Misalnya, kita diberikan tambahan pekerjaan, ya, dan kita menganggap, waduh, pekerjaan yang baru itu tambah berat nih, gitu ya. Saya merasa bebannya kok tidak bisa saya pikul ya. Nah, itu lama-lama juga bisa stres karena kita merasa tidak mampu, ya. Nah, kalau ada di sini yang dari rumah sakit juga hari-hari ini sedang menangani banyak sekali pasien COVID seperti itu ya, dan banyak teman-teman yang menganggap bahwa loh, ini COVID kok malah kelihatan kumpul bersama-sama ya, dan pasien COVID makin banyak, mungkin Anda jadi kurang bisa pulang. Biasa pulang itu bisa setiap hari bisa rutin, tapi kali ini kadang ada yang nginep loh, nggak pulang gitu ya. Lalu kadang kalau pulang bisa pulang rumah langsung pulang ketemu anak, tapi kali ini pulang harus ribet deh, harus bersih-bersih dulu seperti itu ya. Ya.
Nah, bersih-bersih, lalu kita anggap, aduh berat sekali ya, gitu ya. Itu bisa menyebabkan stres nggak? Bisa, seperti itu ya. Namun ada kata kuncinya, yaitu dirasakan lebih berat. Dirasakan. Artinya, setiap orang itu punya level masing-masing, seperti itu ya. Apakah suatu stresor, saya sebut stresor ya, yaitu kejadian atau orang atau apapun yang menyebabkan stres, itu stresor yang sama diperhadapkan atau dialami oleh orang yang berbeda, bisa berbeda juga. Orang si A bisa jadi stres, si B bisa jadi tidak stres. Ya karena ini kembali lagi ke persepsi juga, dan seperti itu. Jadi apakah stres itu beban yang dirasakan lebih berat dari kemampuan untuk mengatasi beban itu? Ya. Lalu yang kedua, menurut Santoso juga tekanan hidup. Ya, kok hidup terasa berat ya, ditekan oleh atasan. Ya bapak-bapak di sini saya lihat ada bapak-bapak yang ditekan istri, ya. Enggak ya, tapi enggak menekan ya. Ada yang ditekan suami, enggak ya. Ya kalau istri saya tidak menekan, ya bercanda ya. Tekanan hidup bisa membuat stres loh. Konflik kebutuhan, konflik tujuan, gitu ya, itu bisa seperti itu ya. Nah ini yang menyebabkan stres biasanya seperti itu ya. Dan apa itu stres? Ada tokoh lain. Nah ini kalau kita bicara psikologi, karena memang saya memiliki background di psikologi. Kalau bicara stres, memang salah satu tokoh yang terkenal itu Lazarus. Pasti tahu, Anda yang dari psikologi pasti tahu ya. Lazarus sendiri mengatakan stres itu apa sih? Ya, berasal dari interaksi individu, interaksi dengan lingkungan, ya, sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara tuntutan atau stresor dengan sumber daya personal. Alias dia merasa tidak seimbang nih antara stresor dengan kemampuan, dengan apa yang diberikan kepada dia, seperti itu ya. Di mana tuntutan atau stresor itu dipandang sebagai sebuah ancaman. Nah ini tadi, ketika tadi Anda mengatakan dirasakan, ada kata dirasakan ya, beban yang dirasakan lalu berat, karena yang bersangkutan merasa tuntutan atau stresor itu sebagai ancaman atau kerugian, dia jadi stres. Kalau di pekerjaan misalnya diberikan pekerjaan tambahan, si A merasa itu sebagai kerugian, rugi dong, saya digaji cuma buat ini saja. Kalau Anda sebagai sales melayani customer minta ini, minta itu, kita rugi dong, bisa stres loh. Tapi ada sales lain yang merasa oke, enggak apa-apa, dia minta ini selama masih bisa penuhi, yang penting tujuan tercapai untuk membangun hubungan, ini tantangan. Atau karyawan lain merasa pekerjaan tambahan itu sebagai tantangan atau sebagai kesempatan untuk maju, ya tidak akan jadi stres di sini, seperti itu ya. Dan yang terakhir, individu merasa tidak mampu mengatasi. Nah ini dia ya, sampai di sini kurang lebih stres. Nah apakah saya stres atau tidak? Gejalanya apa? Kadang-kadang orang mikir stres, stres dia kenapa ketawa mulu? Berarti dia stres gitu kan ya. Memang bedanya antara stres dan gembira kayaknya tipis ya. Nah, tapi bukan apa yang beredar kan? Oh stres loh, karena ketawa gitu ya. Terus ada orang di jalan yang mungkin nggak pakai baju, orang stres. Ya beda ya antara stres dan gila, memang ada ya berbeda gitu. Setiap orang itu pasti mengalami stres seperti itu ya. Malah ada tokoh yang mengatakan bahwa stres, tekanan hidup itu berguna untuk membangun kepribadian kita ya. Nah apa gejalanya stres? Seperti itu ada 3, secara fisiologis, yaitu secara fisik tubuh yang dirasakan. Yang kedua secara psikologis, apa yang dirasakan di sini pikiran maupun sikap dan terlihat. Yuk kita lihat dan silakan ada nilai masing-masing. Ternyata aku stres ya gitu ya misalnya ya. Fisiologis dulu. Sering keletihan atau kelelahan, sering kehabisan tenaga, ya. Lalu sering pusing nggak ada angin, nggak ada hujan, sering pusing ya tanpa sebab. Kayaknya sering sih. Sering ya. Dan saya lagi stres. Gangguan pencernaan, ya. Oh sering loh gangguan pencernaan ini itu gitu ya. Nah itu tanda-tanda stres. Kadang-kadang nih Anda pasti pernah melihat teman cowok atau teman cewek yang di tasnya itu kalau Anda mendekat selalu ada bau-bauan bau-bauan minyak angin atau apa gitu ya. Kalau sekali-sekali oke, tapi dia selalu bawa di tas dan dia selalu pakai itu minyak wangi penting ya, minyak angin. Kenapa?
ya selalu pusing ya gitu kan ya. Kenapa? Perut selalu, tapi setiap hari loh. Nah, kadang-kadang belum tentu yang namanya sakit pusing, lalu secara fisik itu kita rasakan sakit, itu betul-betul karena memang organnya itu sakit awalnya ya, belum tentu. Bisa jadi ujungnya ke situ, tapi penyebabnya belum tentu di tubuh itu sendiri. Ya, harus dicari tahu penyebabnya apa. Penyebabnya, betul. Karena itu barangkali ada orang yang aku sudah periksa ke dokter kok kata dokter tidak ada sakit apa-apa ya. Padahal rasanya ini namanya penyakit psikosomatis. Ya, oke. Yang kedua, secara psikologis, kecemasan berlarut-larut, cemas terus setiap hari deg-degan gimana, sulit tidurnya kalau misalkan besok mau ada acara mau nikah itu masih wajar ya, tidak ada apa-apa, setiap hari sulit, napas tersengal-sengal, itu juga psikologi ya. Perubahan sikap, dulunya nggak keras kepala jadi keras kepala, mudah marah dan tidak puas terhadap apa yang dicapai, nggak pernah puas ya, cek barangkali sedang stres ya. Terus Pak, kalau misalkan saya tahu saya stres, gawat dong Pak, aku orang stres dong Pak. Persoalannya bukan di situ. Mari kita akan lihat ya, persoalannya adalah bagaimana cara menangani ya. Yuk kita akan lihat selanjutnya dampak stres itu sendiri. Menurut Lazarus, the transactional model of stress ya, bahwa stimuli yang dialami individu itu memberikan efek yang berbeda seperti tadi saya sampaikan ya. Hal tersebut mengaruhi oleh bagaimana cara individu mempersepsikan setiap stimuli yang diterima, bagaimana dia menganggap, menilai dan mempersepsikan apa yang dia terima sebagai tantangan, ancaman. Lalu yang kedua saya tambahkan, apakah dia merasa mampu menangani hal itu? Kalau tidak, ya dia akan mengalami seperti itu ya. Oke. Nah tadi pertanyaannya, karena rata-rata orang menganggap bahwa stres itu buruk, stres itu berbahaya ya dok ya, stres itu selalu tidak baik seperti itu. Ternyata tidak semua stres itu buruk bagi kesehatan. Nah, kalau ada sempat dan pegang handphone, ada boleh foto ini ya. Tidak semua stres itu buruk bagi kesehatan. Ya, kadang wah stres gua kesannya negatif. Tidak. Stres itu secara umum ada dua ya. Tapi memang kita tidak menggolongkannya secara hitam putih, tapi minimal buat pengetahuan kita aja ya. Yang satu itu eustress, yang kedua distress. Eustress itu bisa disebut sebagai akut stres atau acute stress. Stres yang mendadak dan jangka waktunya itu ya cepat lah, kurang dari 100 menit dengan seperti itu ya, itu positif. Yang kedua distress, ini stres yang merugikan kesehatan dan stres yang bisa dalam tanda kutip mengganggu dan menurunkan daya tahan tubuh Anda. Ini yang akan kita bahas tadi ya. Stres yang bermanfaat itu eustress, itu berpengaruh positif. Mari kita lihat. Nah ini dia ya, eustress atau acute stress. Akut artinya itu bisa mendadak dan tidak lama biasanya ya, itu positif pada kita. Dari penelitian malah nantinya akan memberikan perbaikan, Anda baca di sini ya, perbaikan dalam sistem kekebalan non spesifik atau istilahnya itu tadi Dr. Tirun juga sudah menyampaikan itu dia ya, innate ya, atau bawaan, atau secara umum tadi ya, pelindungan di kulit, di hidung nggak ada ya dok ya, di mata ada ya dok ya. Nah itu yang ya, semua orang memang punya. Nah semua orang punya seperti itu ya. Ya jadi eustress itu justru akan memberikan perbaikan dalam sistem kekebalan non spesifik atau bawaan ya, karena memang secara menurut penelitian itu meningkatkan jumlah natural killer cell. Natural killer itu gampangannya begini. Tubuh kita, tadi itu sudah menyampaikan ya, kalau ada bakteri, virus, atau patogen lain ya, yang asing itu masuk dalam tubuh kita, orang yang tubuhnya sehat, daya tahan tubuhnya baik, dia pasti bisa dalam tanda kutip nih mematikan bakteri tersebut, atau setidaknya menghentikan proses kerjanya sehingga tidak menyebabkan penyakit seperti itu. Itu kita sebut kalau di sini natural killer cell gitu ya. Artinya sel yang berfungsi untuk melakukan hal itu, untuk membunuh patogen, virus, bakteri yang masuk. Ya, eustress atau acute stress itu meningkatkan jumlah natural killer cell. Nah, Anda pernah mengalami eustress? Ya, coba tanya kanan kiri, pernah nggak? Gitu ya, kalau ada kanan kirinya. Kalau tidak ada, nanya stres berarti ya enggak ya? Nah, itu dia.
Nah, contohnya apa? Saya pernah mengalami, bagi saya sebagai pembicara sering sekali. Contohnya, ketika Anda ditunjuk berbicara di depan atasan, di depan karyawan, berbicara di depan publik, presentasi, kadang-kadang ada rasa aduh stres. Nah, itu dia stres akut. Anda sudah ikut lomba, deg-degan nggak? Deg-degan. Anda ini ikut konser musik, deg-degan nggak? Deg-degan. Ya, bahkan saya ini sebagai trainer sudah 13 tahun. Kalau orang nanya, Pak, kalau Bapak bicara di depan umum masih deg-degan nggak Pak? Saya bilang, iya masih deg-degan. Makanya istri saya heran, kadang-kadang kalau saya lagi mau pelatihan itu, peserta juga nanya, nggak makan Pak? Nggak, ya. Karena fokus, tanda-tanda stres. Ya, loh Pak, udah 13 tahun kok stres Pak? Tetap ada, seperti itu. Positif nggak? Positif, karena itu eustress. Ya, tapi kalau sudah selesai, ya selesai, seperti itu. Ya, jadi stres tidak semuanya buruk. Ya, Anda mengalami stres, itu baik selama eustress. Berbicara depan umum, atletik, konser musik, atau apapun. Anda yang misalkan kalau ada yang belum nikah, belum punya pasangan, misalnya mau ketemu pacar, stres nggak? Stres, positif. Ya, oke, clear ya. Ya, jadi semua yang saya sampaikan ini berdasarkan penelitian, ada jurnalnya. Ini berdasarkan meta-analisis dari Segerstorm dan Miller. Jadi dia melakukan penelitian dari berbagai macam jurnal penelitian, dia kumpulkan, dia pelajari, dan dia simpulkan. Ternyata stres tidak semuanya buruk, seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita masuk yang bagian yang kedua, yaitu yang ini yang jadi persoalan dan tantangan kita yang disebut sebagai distress. Jadi stres itu ada dua, eustress itu baik, atau acute stress, akut, yang kedua distress, atau biasanya disebut sebagai chronic stress. Apa ini? Ciri-cirinya apa? Yang jelas ya berpengaruh negatif, ya. Distress atau chronic stress itu dia berkepanjangan biasanya. Bisa mingguan, terus nggak kelar-kelar, nggak selesai, depresi nanti, ya. Ini distress. Ya, kita lihat contohnya, ya. Nah, ini contohnya depresi, dia mengalami depresi, ya. Ditinggal pacar meninggal atau orang yang terkasih meninggal, tapi dia nggak bisa move on. Ya, ditinggal pacar nggak bisa move on, terus-terusan berbulan-bulan, ya. Terus dengar bahwa teman kantornya atau siapa ada dengar ngatain kita, ngatain Anda, sudah udah terima, sudah pikirkan, terus bawa pulang di rumah Anda sebagai sales, misalnya di PHP-in customer atau dikatain, wah males aku beli dari kamu. Ada yang di rumah sakit dimaki-maki customer, terus kita bawa pulang, dan itu berkepanjangan, sakit hati terus tiap hari kita pikirkan, yaitu bisa jadi kronik stres kronis, distress. Jadi ini menurunkan daya tahan tubuh. Ya, jadi orang kalau mengalami stres kronis, stres yang berkepanjangan, yang terjadi apa? Satu, dia akan mengalami penurunan kemampuan dari sel imun, yang tadi sel yang membunuh bakteri, virus yang masuk itu, kemampuannya menurun. Jadi aktivitas sel tersebut untuk membunuh bakteri itu menurun. Jadi kalau ada bakteri, virus yang harusnya yang nembus masuk ke dalam tubuh itu bisa dibunuh, tapi itu tidak terjadi. Akhirnya sakit. Ya. Lalu apalagi? Yang kedua adalah jadi yang disebut sebagai NK, natural killer tadi, sel imun tadi, responsiveness-nya atau menjadi tidak responsif lagi untuk melakukan cytokines. Ya, jadi cytokines itu seperti kemampuan untuk membunuh, ya, kemampuan merusak, kemampuan membunuh dari benda asing atau virus atau bakteri itu. Dia nggak responsif, nggak bisa. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa stres itu berpengaruh terhadap daya tahan. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda eustress, yaitu stres karena saya besok harus mempersiapkan nih, harus sungguh-sungguh, itu baik, karena eustress itu berguna supaya kita aware. Ya, saya pun mempersiapkan topik ini, stres nggak? Stres, tapi eustress. Justru eustress itulah yang membuat saya tidak meremehkan persiapan saya. Ya, Anda pernah mau ketemu klien, malamnya agak stres gitu? Ya, bagus. Itu yang membuat kita jadi, aku nggak boleh asal-asal lah, apa yang harus aku siapin ya, apa yang harus aku pelajari ya, nanti kalau dia nanya gini, ya kan,
eustress bermanfaat untuk membuat kita aware dan ya istilahnya meningkatkan awareness-nya kita lah, supaya kita mau bersiap-siap seperti itu ya. Nah, distress ini yang negatif. Oke, mari kita lanjutkan, dan kalau ada pertanyaan lain boleh. Nah, ini bagus sekali. Nih, Anda boleh perhatikan, ini foto juga boleh. Jadi misalkan ini ada, katakanlah ini stresor, ya, saya singkat, ini stresor, ya, lalu menyebabkan ketegangan, stres, emosi negatif, ya. Anda lihat ini panahnya bolak-balik, itu artinya kalau ini saya pilih satu aja deh, stresor yang menyebabkan stres, bisa menyebabkan tegang, atau kadang-kadang bisa menyebabkan stres. Misalnya stres itu sendiri juga bisa menyebabkan stresor lagi. Makin kita stres, jadi makin sebagai stresor kita penyebab stres yang lebih besar lagi bisa. Nah, setelah kita ada stresor masuk, kita mengalami ketegangan, atau mulai frustrasi nih, kita belum stres, ya, misalnya. Lalu pilihan kita ada dua setidaknya, ya, mengatasi atau melarikan diri. Tentu saja kita berdoa bersandar pada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, ya. Kalau Anda berdoa memohon kekuatan pada Tuhan dan Anda dekat dengan Tuhan, maka saya yakin respon Anda juga nantinya akan milih mengatasi, ya. Mengatasi berhasil. Ini yang nanti kita diskusikan, bagaimana kita mengatasi stres dan berhasil. Lalu perilaku yang kedua, melarikan diri. Defense mechanism. Mekanismenya defensif, melindungi diri sendiri. Yang keluar apa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Stresor misalnya, saya mau ketemu customer, tetapi hari itu hujan sehingga customer cancel. Kalau melarikan diri, defense mechanism, nyalain hujan, gara-gara hujan sih, itu misalnya gitu, ya. Oke, nah kalau defensif itu biasanya tidak berhasil. Semakin Anda tidak berhasil, ini menjadi stresor lagi, membawa beban lagi. Pernah nggak mengalami seperti itu? Anda ingin bertemu klien atau Anda dapat pekerjaan baru, tapi kita merasa berat, tidak mampu, lalu kita tidak memilih untuk belajar dan tidak memilih caranya. Ini kita diskusikan, yang saya akan buka tipsnya. Tapi kita memilih keadaan, menyalahkan keadaan, memilih untuk hanya sekedar ngomel, menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan seperti itu? Ya, maka yang terjadi adalah defensif, maka hal itu tidak akan berhasil seperti itu, ya. Tapi kalau Anda mengatasi, maka berhasil. Nah, ini polanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi stres supaya nanti tidak berkepanjangan, tidak menjadi chronic stress yang berbulan-bulan bahkan menahun, sehingga menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun seperti itu, ya. Cara defensif itu cara yang salah. Biasanya dia tidak diarahkan pada sasaran tertentu untuk mengatasi sebab-sebab stres. Nah, langkah yang dia ambil melarikan diri. Jadi dia tidak mengatasi sebab-sebab sumber stresnya itu apa. Ya, misalnya Anda ditugaskan oleh, misalnya besok Anda bertemu dengan customer yang banyak tanya dan dia kesannya sombong dan galak sekali. Malamnya Anda stres. Ya. Dikatakan caranya tidak efektif dan defensif, itu kalau kita stres dan kita ngomel. Kenapa sih aku dapatnya customer seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Dia menghina saya ya. Jadi fokusnya ke yang lain. Malah merembet kemana-mana. Karena dia sih, karena nasib sih, karena garis tangan saya jelek, gitu kan ya. Feng shui rumah saya jelek, gitu ya. Kalau feng shui rumah jelek, berarti apa nih? WC saya pindah ke taman, gitu ya. Bercanda ya. Supaya beruntung. Enggak. Ya. Nah, tidak diarahkan ke penyebab stres, tapi diarahkan ke menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan garis tangan. Itu defensif. Perhatikan baik-baik respon kita saat menghadapi stresor apa. Oke, cara yang efektif itu apa? Ya, kita mengambil tindakan, mengarahkan tindakan pemikiran pada sasaran tertentu untuk mengatasi sebab-sebab stres. Contoh, Anda besok bertemu dengan klien yang galak ini tuh. Kenapa saya stres? Anda bertanya, kenapa ya saya stres? Oh, saya stres karena, nah ya, kalau stres Anda tanya, mengapa saya stres? Karena besok takut nggak bisa jawab. Oke, mengapa saya takut nggak bisa jawab? Saya takut nggak bisa jawab karena takut dia nanya mengenai bagaimana caranya AJB, BPJB. Oh oke, ketemu kan? Ketemu berarti sebabnya karena itu. Nah, kalau ketemu sebabnya, yang Anda lakukan apa? Cari jalan keluar. Oke, saya belajar, searching, atau apapun itu.
ya. Nah, setiap kali Anda berangkat ke kantor, misalnya ya di rumah sakit atau dimanapun, dan Anda merasa stres, Anda tanya, mengapa saya stres? Oke, karena besok saya harus ke kantor, misalnya ya, besok saya harus ketemu bos, jadi perasaan saya tidak enak, saya stres. Mengapa saya ketemu bos stres? Nah, tanya dong, Anda muncul, saya ketemu bos stres itu karena dia selalu menanyakan saya mengenai proses kerja saya dan ada proses yang saya nggak tahu. Nah, ketemu kan sebabnya, selesaikan itu. Sekali Anda ketemu dengan sebab-sebabnya dan Anda mampu menyelesaikan, Anda rasakan stres Anda berkurang sehingga tidak berkepanjangan. Mau tidak mau, Anda dan saya harus segera menyelesaikan stres supaya tidak jadi chronic stress, stres yang kronis, yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Nah, saat ini, saatnya Anda dan saya merenungkan kembali. Saya berikan waktu beberapa detik Anda renungkan. Saat ini, adakah stres yang Anda alami dan itu bertahun-tahun atau berbulan-bulan? Coba cek, renungannya. Kalau ada, Anda cari sebabnya apa. Kalau sebabnya Anda bisa selesaikan, selesaikan. Kalau sebabnya orang lain dan kondisi yang di luar kontrol Anda, jangan disimpan, itu sampah. Anda harus memutuskan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Selesai. Berdoa, Tuhan, saya serahkan masalah ini dalam tangan-Mu. Kalau Anda sudah menyerahkan pada Tuhan, sudah relax saja. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ya, selesaikan. Arahkan seperti ini. Jadi, sifat dan tindakan yang terarah pada sasaran itu cirinya apa? Objektif. Objektif itu lawan dari subjektif. Artinya apa? Memang benar-benar Anda menilai itu ya seperti itu, bukan menurut Anda. Nah, duduk diam dulu, oke? Masalahnya apa nih? Karena dia nggak suka sama saya ini. Itu subjektif. Apakah benar? Ini contoh aja. Apakah benar orang itu tidak suka sama dia? Apakah dia ngomong secara langsung? Atau misalnya, saya dengar-dengar, dengar-dengar. Apakah benar seperti itu? Atau, saya baca nih, katanya nih gini nih, virus corona, gini, bahaya, jadi saya stres. Ya memang bahaya, tapi kadang-kadang ada yang hoax ya, hoax nggak benar ya, tipuan-tipuan gitu. Ada buktinya nggak valid? Nah, objektif. Ya. Yang kedua, harus rasional. Solusinya apa? Rasional. Yang ketiga, efektif. Efektif itu Anda harus cari cara-cara yang efektif, cepat selesai, tepat sasaran. 3 ini, ya, yuk ikuti kata-kata saya. Yang pertama, objektif. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, efektif. Objektif, rasional, efektif. Objektif, rasional, efektif. Ketika Anda stres, Anda mulai selesaikan, Anda cek solusi yang Anda temukan itu. Objektif nggak nih? Beneran dia faktanya seperti itu nggak? Rasional nggak? Efektif nggak sih? Ya, oke, ini cara mengatasinya. Lalu berikutnya, langkahnya. Nah, Anda boleh catat nih, Anda boleh catat ya. Anda catat, yang pertama, langkahnya seperti apa? Ini dari penelitian ya, menilai situasi stresnya itu seperti apa. Misalnya situasi stres saat ini, penghasilan turun. Kita sebagai sales properti, penghasilan turun. Oke, nilai situasi stres. Ingat, kadang-kadang kita terpancing ngomong, karena misalnya ada di Starhome ini ada insentif tertentu, ini, targetnya terlalu besar, sistemnya terlalu sulit. Nah, itu menyalahkan. Nah, harus ya, ingat, nilai dulu situasinya. Apa sih sebenarnya? Mengapa Starhome menerapkan sistem seperti ini? Misalnya, objektif aja. Ya, lihat situasinya, oke? Situasinya semua gini. Setelah Anda ketemu situasinya, Anda perlu merumuskan alternatif tindakan yang akan Anda lakukan. Tindakannya apa saja? Ingat, alternatif tindakan setidaknya 2. Bagus kalau 3. Saya mau ambil jalan keluar ini dan ini. Oke. Menentukan tindakan yang paling mungkin. Yang paling objektif mana nih? Ya, Anda boleh pilih 3. Ya, alternatifnya apa? Objektif apa yang paling objektif, rasional apa? Paling objektif, rasional dan efektif apa? Yang ini objektif dan rasional, tapi yang ini objektif rasional, tapi ini efektif nih. Coba Anda pilih.
baru Anda laksanakan itu tindakan. Nah, ketika Anda sudah sampai, tidak usah jauh-jauh, Anda sudah mulai menilai situasi stres, Anda perhatikan stres Anda turun. Stres berkepanjangan itu karena tidak ada jalan keluar yang dia cari, sehingga tidak ada jalan keluar. Seperti itu. Ya, stres harus segera selesai. Setidaknya sebab-sebabnya Anda ketemu, rumuskan alternatif, lalu alternatif yang Anda sudah pilih, laksanakan tindakan, lihat feedbacknya, hasilnya ada perbaikannya. Kalau nggak ada, kira-kira apa lagi? Seperti itu, ya. Oke, saya berikan kesempatan nanti yang ingin bertanya. Sebagai penutup dulu sebelum kita bertanya, siapkah Anda dengan the new normal? Ingat, pastikan asupan nutrisi Anda baik dan kelola stres Anda sehingga daya tahan tubuh Anda terjaga. Di era new normal, selalu terapkan penggunaan masker, jaga kebersihan diri, physical distancing, tidak keluar rumah bila tidak mendesak. The new normal bukan berarti pandemik Corona berakhir. Sayangi diri dan keluarga Anda. Salam sehat dan salam juara. Saya Heri Santoso dan saya Dr. Irene Gabriela M. Gizi.